اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى توفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian tafsir Al-Quran satu hari satu halaman, dan kita sudah sampai pada juz 24 surat Az-Zumar pada halaman 463. Surat Az-Zumar ayat 41 sampai dengan 47 insyaallah ta'ala. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضي عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang dapat kita baca dengan dua bacaan. Yang pertama pada ayat 42, qadha boleh dibaca qudiya, dan kalau dibaca qudiya maka al-mauta dibaca al-mautu. Kemudian pada ayat ke-44 turja'un boleh dibaca tarji'un. Kemudian ini ta ketemu jim, syafa'atu jami'an, boleh diidghamkan menjadi asy-syafa'at jami'an. Kemudian ayat yang sudah ya, yaitu semuanya adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tafsirnya secara ringkas pada surat Az-Zumar ayat 41 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Inna sesungguhnya kami Allah anzalna kami telah menurunkan alaika kepada engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam al-kitab kitab itu yaitu Al-Qur'an linnasi kepada para manusia yaitu seluruh manusia bil haqqi dengan kebenaran, maksudnya isinya kebenaran. Faman maka barang siapa yang ihtada mengambil petunjuk dari Al-Qur'an, falinafsih maka untuk dirinya sendiri. Wa man dhalla dan barang siapa yang sesat yaitu tidak mau mengambil Al-Qur'an,
Fa innama maka sesungguhnya tiada lain yadhillu 'alaiha, dia tersesat terhadap dirinya sendiri. Maksudnya akibatnya akan dia terima sendiri. Wa ma anta dan tidaklah kau wahai Nabi alaihim terhadap mereka biwakil, orang yang mengurusi, yaitu mengurusi atau bertanggung jawab untuk memberikan hidayah kepada mereka. Muslimin rahimakumullah, ayat ini menunjukkan bahwa Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada seluruh manusia. Maka setiap orang yang mengalami masa Nabi Muhammad SAW tidak mau menerima Al-Quran, berarti dia tersesat. Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, meskipun mereka sudah punya kitab suci, tapi kalau sudah turun Al-Quran, maka kitab suci semuanya harus ditinggalkan. Kalau tidak, sesat. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, "Lau nazala Musa, andaikan Nabi Musa turun sekarang ini, andaikan. Fattaba'tumu, lalu kalian ikuti Nabi Musa. Wa taraktumuni, kalian tinggalkan saya, tinggalkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. La dhalaltum, sungguh pasti kalian sesat." Jadi andaikan Nabi Musa turun dari langit, karena Nabi Musa sekarang di atas langit. Andaikan turun, kemudian umat Islam mengikuti Nabi Musa, meninggalkan Nabi Muhammad SAW, sesat. Kenapa? Ana hadzukum, saya ini bagian untuk kalian, minan nabiyyin, dari para nabi. Wa antum hadzi, kalian bagian saya, minal umam, dari umat-umat manusia. Hadis riwayat Baihaqi dalam Sya'bul Iman, derajatnya hasan. Nah, maka kitab-kitab suci yang lalu, Taurat, Injil, Zabur, dan sebagainya, itu semuanya sudah kadaluarsa dengan sebab turunnya Al-Quran. Dalilnya ayat ini tadi, ya, linnas, untuk seluruh manusia yang berlaku adalah Al-Quran. Kemudian kita ambil beberapa faedah dari ayat ini. Yang pertama, bahwasanya Al-Quran turun dari Allah. Anzalna, kami turunkan. Berarti Allah itu di atas. Makanya para ulama mengatakan bahwa ayat ini menunjukkan Allah itu Ali, maha tinggi, tinggi zatnya, di atas langit Allah Subhanahu wa taala. Namanya turun itu kan dari atas ke bawah. Sehingga kalau kita ditanya di mana Allah, maka kita jawab di atas langit, sebagaimana perkataan sahabat Nabi ketika ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah? Maka beliau, sahabat Nabi ini, mengatakan sambil menunjuk ke langit, fis sama, Allah di atas langit. Bukan berarti Allah itu terbatas oleh tempat, tidak sama sekali. Karena tempat itu adalah makhluk, makhluk itu ciptaan Allah. Allah kalau terbatas oleh tempat berarti Allah itu lemah, Allah itu seperti makhluk. Padahal Allah tidak seperti makhluk. Ibnul Qayyim mengatakan 1000 ayat kalau kita kumpulkan menunjukkan bahwa Allah itu di atas atau Allah itu maha tinggi. Kemudian yang kedua, ayat ini menunjukkan bahwa siapa yang mendapatkan petunjuk dengan Quran, mengambil Al-Quran sebagai petunjuk, maka dia akan mendapatkan manfaatnya untuk dirinya sendiri. Baik manfaat yang dia dapatkan di dunia maupun di akhirat. Di dunia kita sudah mendapatkan dari Al-Quran. Buktinya, orang-orang yang hafal Quran, maka dia disuruh untuk maju menjadi imam. Padahal dia usianya mungkin paling muda di masjid tersebut. Kenapa? Dimuliakan oleh Rasulullah SAW. Mendapatkan manfaatnya dengan sebab Quran. Di akhirat juga begitu. Di akhirat, satu huruf dari Quran kita baca, Allah sudah siapkan 10 pahala. Itu minimal pahala baca Quran. Satu huruf 10 pahala. Nah, makanya kata guru kami, Syekh Al-Fudair, bahwa kalau kita membaca satu halaman Quran, maka kita mendapatkan 5.000 pahala. Mendapatkan berapa? 5.000 pahala. Banyak sekali. Karena itu jangan malas-malas membaca Quran. Kita akan mendapatkan manfaat yang banyak di akhirat kelak.
Sebaliknya, wa man dhalla, siapa yang sesat tidak mau mengambil Quran, maka dia akibat sesatnya akan dia rasakan sendiri. Contohnya Indonesia ini tidak mau pakai Al-Quran sebagai aturan negara. Akhirnya apa? Akhirnya banyak pembunuhan di Indonesia. Kenapa? Salah sendiri, tidak mau pakai Quran. Andai kan Indonesia pakai Quran, ada orang maling dipotong tangannya, ada orang membunuh dikisos balas bunuh, pasti dan yakin di Indonesia nggak ada lagi pencurian. Pasti dan yakin di Indonesia tidak ada lagi pembunuhan. Tetapi gara-gara tidak mau menerapkan hukum Islam, maka Allah katakan yadillu 'alaiha. Dia mengenyam atau dia memanen hasil dari kesesatannya sendiri. Dia memanen hasil dari ketidakmauan dia mengambil Al-Quran sebagai hukum. Kemudian Allah menegaskan, kamu wahai Nabi bukan orang yang disuruh mengurusi mereka untuk harus mendapatkan petunjuk. Enggak. Kewajiban Nabi hanyalah menyampaikan. Sebagaimana disebutkan oleh Allah pada surat yang lain, pada ayat surat Ar-Ra'd ayat 40. Fa innama 'alaikal balagh, tiada lain kewajibanmu hanya menyampaikan, wa 'alainal hisab. Adapun menghisab mereka itu tanggungan kami, tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, Allah itu yatawaffa, mematikan, mewafatkan al-anfusa, nyawa-nyawa, hina mautiha, ketika tiba waktu matinya. Wallati lam tamut, dan nyawa-nyawa yang belum tiba waktu matinya, itu juga diwafatkan oleh Allah fi manamiha, pada saat tidurnya. Fayumsiku, lalu Allah memegang, menahan, allati, nyawa yang qadha 'alaihal maut, Allah sudah tetapkan kepadanya kematian. Wa yursilu, dan Allah pun melepas al-ukhra, nyawa yang lain, yaitu yang belum tiba waktu matinya. Dilepas sampai kapan? Ila ajalin musamma, sampai waktu yang ditentukan, yaitu sampai ajalnya masing-masing manusia tadi. Inna fi dzalika, sesungguhnya dalam hal itu, la ayatin, sungguh ada tanda-tanda, maksudnya tanda kekuasaan Allah. Liqaumi yatafakkarun, bagi kaum yang berfikir. Muslimin rahimakumullah, ayat ini menunjukkan bahwa mati atau wafat itu ada dua macam. Ada wafat kecil, ada wafat besar. Yang dimaksud wafat kecil adalah fi manamiha, ketika kita tidur, itu namanya wafat kecil. Yang dimaksud wafat besar adalah hina mautiha, ketika betul-betul kita sudah mengalami kematian, yaitu nyawa kita sudah lepas dari jasmani kita. Dua-duanya disebut wafat. Allah mengatakan yatawaffat, Allah mewafatkan. Maka saya informasikan kepada antum semuanya, insya Allah nanti malam saya wafat. Saya ulangi lagi, insya Allah nanti malam saya wafat. Panjenengan juga semuanya akan apa? Wafat. Dan ini bukan satu kebohongan. Jadi misalnya kita mengumumkan, bapak-bapak, saya pamit, insya Allah nanti malam saya wafat. Maksudnya apa? Saya tidur. Itu bukan satu kebohongan. Itu bahasa Quran, yatawaffa. Tapi jangan menimbulkan apa? Kehebohan lah. Ya. Sehingga dijelaskan, maksudnya wafat kecil, yaitu apa? Tidur. Di sini Allah mengatakan yursil, ada nyawa yang dilepas lagi. Jadi setelah nyawanya diambil oleh Allah sehingga dia tidur, ada yang kemudian dilepas lagi, yaitu dikembalikan ke tubuhnya lagi. Maka dia bangun lagi. Karena itu disunahkan kalau kita mau tidur, kita membaca doa yang dibaca oleh Nabi SAW. Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u. Dengan namamu ya Allah aku letakkan lambungku, dan denganmu pula aku mengangkat lambungku nanti kalau bangun. In amsakta nafsi farhamha, kalau engkau tahan nyawaku maka rahmatilah. Wa in arsaltaha fahfadha, tapi kalau engkau lepas nyawaku hidup lagi maka jagalah. Bima tahfadhu bihi ibadaka shalihin, sebagaimana engkau menjaga hamba-hambamu yang saleh, sehingga kehidupannya jadi berkah, membawa pahala, karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau mati kita minta rahmat, kalau kita hidup kita minta penjagaan. Makanya orang yang mati biasanya disebut rahimahullah.
Mudah-mudahan Allah merahmati dia. Orang yang masih hidup biasanya disebut hafizahullah, semoga Allah menjaganya. Karena namanya orang hidup, kalau tidak diberi penjagaan oleh Allah, nanti akan lepas kendali, akan terseret oleh bisikan setan atau oleh was-was dari setan, sehingga akan lepas hidayah dari dirinya. Maka perlunya kita membaca doa ini supaya ketika mati dirahmati Allah, ketika hidup kembali dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah menyebutkan wafat besar, yaitu hina mautiha. Setelah itu baru Allah menyebutkan wafat kecil, yaitu fi manamiha. Pada ayat yang lain kita temukan yang sebaliknya. Pada surat Al-An'am ayat 60 dan 61. Allah mengatakan wa huwallazi yatawaffakum bil-lail. Allah mewafatkan kalian di malam hari. Ini berarti disebutkan wafat kecil terlebih dahulu. Setelah itu Allah mengatakan hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffathu rusuluna. Ini adalah wafat besar. Maka pada surat An'am Allah sebutkan wafat kecil baru wafat besar. Tapi di surat Az-Zumar Allah balik. Allah sebutkan wafat besar lalu wafat kecil. Semuanya disebut wafat atau disebut juga mati. Dalam hadis yang sahih Rasulullah menyebut tidur adalah saudaranya mati. An-naumu akhul maut. Tidur adalah saudaranya mati. Maka boleh disebut mati kecil atau saudaranya mati. Wala yamutu ahlul jannah, dan penghuni jannah itu tidak mungkin mati. Maka di surga tidak ada tidur. Jadi panjenengan di surga besok tidak mungkin tidur, Pak. Maka di surga tidak ada apa? Ngantuk. Maka kalau ngantuk pas pengajian boleh nggak? Boleh betul. Nah, kalau pas ngantuk pengajian kita ditegur, ngajuk ngantuk. Nah, dijawab saja dong, itu tuh surga. Ya wajar ngantuk, gitu betul. Nah, wajar, bukan surga kok nggak boleh ngantuk. Tapi jangan ngantuk terus loh, Pak. Mungkin pengajian nggak paham malah. Kalau ngantuk boleh. Baik. Kemudian ayat ini menunjukkan bahwa ajal manusia itu semuanya musamma, sudah ditentukan. Jadi masing-masing kita sudah ditentukan kapan matinya. Ada yang matinya seperti Nabi Muhammad SAW, usia 63 tahun. Abu Bakar, Umar, Ali, semuanya 63 tahun. Ada yang wafatnya usia 82 tahun. Sayyidina Utsman itu wafat usia 82 tahun. Ada yang wafatnya lebih muda dari Nabi, 55 tahun. Misalnya Imam Syafi'i, misalnya lagi Ustadz Mu'in, rahimahumullah. Ada yang lebih muda lagi, Imam Nawawi, wafat usia 45 tahun. Ada lagi yang wafat ulama-ulama, wafat usia sebelum 40 tahun. Ada. Misalnya Al-Imam Ibnu Abdul Hadi, ini penulis kitab Muharrar fil Hadis, wafat sebelum usia 40 tahun. Sehingga para ulama mengatakan andai orang ini masih panjang usianya, pasti dia tidak akan ada yang mengalahkan ilmunya. Saking cerdasnya Imam Ibnu Abdul Hadi. Sayangnya sebelum usia 40 sudah wafat. Tapi kitabnya masih dipelajari orang sampai hari ini. Nah, masing-masing kita memiliki ajal yang musamma yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kondisi manusia tidur, kemudian bangun lagi, tidur, bangun lagi, itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang mau berpikir. Maka ayat ini secara tidak langsung menyuruh kita untuk berpikir tentang kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berpikir itu termasuk satu amalan ibadah. Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang berpikir. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Mereka berpikir tentang penciptaan langit-langit dan bumi, sehingga mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Rabb kami, Engkau tidak menciptakan ini semuanya secara sia-sia, tapi ada tujuannya menciptakan semua ini. Karena itulah sebagian ulama mengatakan at-tafakkur afdalul ibadah. Tafakkur adalah ibadah yang paling utama. Maksudnya termasuk ibadah yang paling utama. Kenapa? Orang tafakur menyebabkan dia jadi sadar siapa dia, siapa Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ayat 43. Amittakhadhu
Ataukah mereka menjadikan min dunillah selain Allah syufa'a sebagai pemberi syafaat? Qul katakanlah, awalau kan, apakah meskipun adalah mereka la yamlikuna syai'an, tidak memiliki apapun juga, wala yaqilun, bahkan juga tidak berakal. Ini yang dimaksud adalah orang-orang kafir, mereka menjadikan arca-arca Tuhan-Tuhan sebagai syufa'a, pemberi syafaat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan pada ayat yang lain, pada surat Yunus ayat 18, wa yaqulun, orang-orang kafir mengatakan, haula'i syufa'auna indallah. Arca-arca ini adalah pemberi syafaat untuk kami di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka menyembah arca-arca tadi yang dibuat dari batu, yang membuat juga mereka sendiri. Maka Allah bertanya, apakah meskipun arca-arca itu tidak memiliki apa-apa dan tidak berakal, bahkan tidak hanya tidak berakal, tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, maka arca-arca ini lebih rendah kondisinya daripada binatang-binatang. Binatang itu tidak berakal, tapi masih bisa melihat, masih bisa mendengar. Lah arca-arca itu mendengar tidak, melihat tidak, apalagi berakal. Enggak. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Surat Maryam ayat 42. Wahai bapakku, kenapa kamu menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak bisa memberi manfaat sedikit pun kepada engkau? Pada surat An-Nahl ayat 21 Allah mengatakan, amwatun ghairu ahya. Patung-patung itu benda mati, tidak hidup. Pada surat Al-A'raf ayat 198 Allah mengatakan, wa in tad'uhum ilal huda la yasma'un. Kalau kamu ajak patung-patung itu kepada petunjuk, mereka tidak mendengar. Memang nggak punya kuping. Ya ada kupingnya, ada. Arca kan dibentuk ada kupingnya, ada kepalanya. Tapi kuping palsu, kuping buatan. Wa tarahum yanzuruna ilaik, dan kamu lihat arca-arca itu seolah-olah melihat kamu, wa hum la yubsirun, padahal sama sekali tidak melihat. Arca patung kan ada matanya. Nah, ketika kita melihat wajahnya patung ini seolah-olah dia melihat kita, padahal sama sekali nggak melihat. Nah, maka patung-patung itu sangat tidak pantas disembah. Kenapa? Karena tidak bisa berbuat apapun juga. Untuk dirinya sendiri nggak bisa berbuat apa-apa, apalagi untuk orang lain. Lah terus disembah untuk apa? Padahal tujuan kita menyembah kan supaya yang kita sembah itu memberi manfaat kepada kita, memberi kesehatan, memberi keselamatan, memberi pahala, memberi kesenangan di dunia dan di akhirat. Karena itu menyembah sesuatu yang lebih rendah dari kondisi kita, ini sesuatu yang tidak masuk akal. Kita lebih baik daripada arca-arca itu. Kita bisa bicara, bisa melihat, bisa berpikir, mereka nggak bisa. Kok malah disembah? Nah sekarang ini umat Islam memang tidak menyembah arca, tetapi sebagian mereka menyerupakan diri dengan makhluk-makhluk yang lebih rendah. Misalnya kerupuk digantung, kemudian dimakan pakai mulut gini. Ini serupa dengan apa ini Pak? Hewan apa yang makannya dengan mulutnya langsung? Nah, manusia sudah dikasih oleh Allah tangan, kerupuk dipegang, dipangan gini. Malah tangannya ditaruh atau diikat, kemudian menyerupakan diri dengan binatang-binatang. Ini berarti mirip sebenarnya dengan orang-orang kafir. Mereka merendah kepada makhluk yang lebih jelek kondisinya. Nah sekarang umat Islam menyerupakan diri dengan makhluk yang lebih jelek, yaitu yang lebih rendah kondisinya, yaitu binatang-binatang. Karena itu tolong, kalau buat lomba yang mendidik, jangan lomba yang menyerupai binatang-binatang. Lomba menyerupai binatang itu dilarang di dalam Islam. Ini banyak umat Islam tidak paham, maka wajib dijelaskan. Kalau tidak dijelaskan nanti semuanya akan salah semuanya. Ini perlu dijelaskan karena ini bulan Agustus, perlu dijelaskan. Baik, kemudian Allah mengatakan, qul, katakanlah, lillahi, hanya milik Allah, asy-syafa'atu, syafaat jami'a, semuanya. Lahu, hanya milik Allah, mulkus samawati, kerajaan langit-langit, wal ardi, dan bumi. Thumma, kemudian ilaihi, hanya kepada Allah, turja'un, kalian dikembalikan, atau tarji'un, kalian akan kembali. Jadi maksudnya yang bisa memberi syafaat hanya Allah. Selain Allah memberi syafaat kalau diizinkan oleh Allah. Dalilnya pada ayat kursi yang sering kita baca, surat Al-Baqarah ayat 255. Man dzalladzi yashfa' 'indahu illa bi'ilnih.
Siapa yang bisa memberikan syafaat di hadapan Allah kecuali dengan izin Allah? Nggak bisa, nggak ada. Pada surat Al-Anbiya ayat 28 Allah mengatakan wala yashfa'un illa liman irtadha. Mereka tidak mungkin memberi syafaat kecuali kepada orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Jadi harus ada dua syarat. Syarat pertama, orang yang memberi syafaat tadi diizini oleh Allah untuk memberi syafaat. Syarat kedua, orang yang disyafaati ini diridhoi oleh Allah sehingga berhak mendapatkan syafaat. Maka orang kafir karena tidak termasuk orang yang diridhoi oleh Allah tidak mungkin di akhirat mendapatkan syafaat. Orang kafir kekal di neraka sudah nggak bisa keluar. Wa hatta Abu Thalib paman Nabi yang mati kafir itu juga kekal di neraka nggak bisa keluar. Yang mengatakan Abu Thalib itu bukan ahli neraka yang saya tahu adalah sebagian orang-orang Syiah. Maka ini termasuk kesesatan yang nyata pada kelompok Syiah tersebut, meyakini bahwasanya Abu Thalib bukan ahli neraka, ngawur sekali ya. Hadis-hadis sahih menunjukkan bahwa dia berada di neraka meskipun nerakanya paling atas, hukumnya diringankan oleh Allah karena dia sudah membantu Nabi Muhammad SAW dalam dakwah Islam ini. Tapi sayangnya dia mati kafir. Kemudian yang dimaksud tarji'un, kalian kembali kepada Allah, itu maksudnya kembali untuk mempertanggungjawabkan amal masing-masing. Sebagaimana disebutkan oleh Allah pada surat Al-Baqarah ayat 281. Ini ayat terakhir turun dari Al-Quran. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Takutlah satu hari yang besar yang kalian akan dikembalikan padanya kepada Allah. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat, lalu akan disempurnakan balasan kepada masing-masing manusia terhadap perbuatan dia di dunia. Wa hum la yudlamun, dan tidak akan dizalimi balasannya, tidak akan dikurangi atau ditambahi terhadap balasannya tadi. Ini adalah ayat terakhir dalam Al-Qur'an yang turun dari langit. Kemudian ayat 45 Allah mengatakan wa idza, dan apabila dzukirallah, disebut Allah wahdahu, sendiri, maksudnya disebutkan la ilaha illallah, maka isma'azzat, sombonglah, qulubu, hati-hatinya, alladzina la yu'minun, orang-orang yang tidak beriman, bil akhirah, kepada akhirat. Wa idza, sebaliknya apabila dzukira, disebut alladzina min duni, orang-orang yang selain Allah, maksudnya arca-arca yang mereka sembah, idahum, tiba-tiba mereka itu yastabsyirun, mereka bergembira ria. Jadi maksudnya orang-orang kafir itu kalau disebutkan la ilaha illallah, itu langsung kafir hati mereka, langsung menolak hati mereka, langsung lari hati mereka. Isma'azzat itu arti asalnya adalah mengkeret, hatinya mengkeret, maksudnya tidak menerima, menolak. Nah, menolak itu berarti apa? Sombong. Nah, maka supaya mempermudah pemahaman, isma'azzat ini saya artikan sombong. Tapi arti asalnya itu inqabadat, mengkeret. Hatinya mengkeret alias tidak mau menerima alias sombong. Maka ayat ini semakna dengan ayat yang lain di mana Allah mengatakan pada surat As-Saffat ayat 35, "Idza qila lahum la ilaha illallah", kalau dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, yastakbirun, maka mereka langsung sombong. Sombongnya gimana? Menolak kebenaran, tidak mau menerima. Mereka mengatakan, "Aja'alal alihata ilahan wahida?" Apakah Muhammad menjadikan Tuhan yang banyak ini harus menjadi satu Tuhan? Hanya boleh menyembah satu Tuhan? Nggak bisa. Kenapa mereka tidak mau menyembah Tuhan satu saja? Pengennya menyembah Tuhan yang banyak. Karena itu sudah menjadi adat kebiasaan. Namanya adat kebiasaan itu suruh meninggalkan susah, Pak. Makanya Allah mengatakan pada surat Asy-Syura ayat 13, kabura 'alal musyrikin, berat bagi orang-orang musyrik, ma tad'uhum ilaih, sesuatu yang engkau ajak mereka kepadanya, yaitu mentauhidkan atau mengesahkan Allah. Karena sudah biasa nyembah itu Tuhannya banyak, sehingga disuruh nyembah Tuhan satu, susah mereka, hati mereka nggak mau. Nah, maka dari sini kita ambil pelajaran, sesuatu kalau sudah jadi adat, disuruh meninggalkan, susah. Termasuk tadi ya, makan kerupuk digantung, ini sudah jadi adat itu. Setiap tanggal berapa itu. Nah, maka kalau suruh meninggalkan susah. Padahal sudah diberitahu, dijelaskan. Itu makan kayak begitu, itu seperti binatang kayak begitu. Dan menyerupai binatang itu dilarang oleh Nabi SAW.
Rasulullah mengatakan, jangan menderum seperti menderumnya onta, jangan menghamparkan tangan seperti menghamparkannya anjing, jangan menoleh-noleh seperti noleh-nolehnya serigala, jangan apalagi mematuk seperti mematuknya jago. Ini maksudnya dalam hal-hal sholat. Sholat jangan terlalu cepat seperti apa? Ayam jago mematuk jagungnya terlalu cepat begini. Nggak boleh menyerupai binatang. Nah, maka dari hadis-hadis yang banyak itu para ulama mengambil kesimpulan dilarang menyerupai binatang. Kenapa? Binatang itu derajatnya di bawah kita. Nah, kita ini derajatnya di atas, kok malah menyerupai binatang. Sehingga dalam Islam kita diajari oleh Nabi makan pakai tangan. Tangan ada dua, yang dipakai cuma satu, tangan kanan. Lah ini orang makan tidak pakai tangan kanan, malah langsung mulutnya yang makan, nyosor kayak bebek atau kayak kambing. Nah, padahal Rasulullah sudah menjelaskan kepada kita, laisa lana mathalus saw. Laisa lana, tidak pantas bagi kita mathalus saw, memiliki permisalan yang jelek. Jadi jangan mempermisalkan diri kita dengan sesuatu yang rendah, itu jelek, itu laisa lana, itu tidak pantas untuk kita. Kita siapa? Umat Islam. Lah orang Indonesia kalau ditanya agamanya apa? Islam nih, KTP saya Islam. Tapi malah menyerupai dengan sesuatu yang rendah. Nah, ini kalau tidak dijelaskan bahaya bagi orang-orang yang berilmu, karena nanti akan ditanya oleh Allah. Kamu punya ilmu, diam saja, nggak mau menjelaskan. Umat nggak paham. Gitu. Nah, maka ini wajib ini saya jelaskan. Terpaksa saya jelaskan kenapa? Wajib bagi saya menjelaskan. Kalau tidak dijelaskan, orang-orang tidak paham. Karena terbukti di depan mata kepala saya sendiri, ibu-ibu kudungan, jilbaban, masya Allah, kumpul di pinggir jalan. Kemudian ada dot bayi itu Pak digantung. Nah, kemudian lomba cepet-cepetan ngedot dalam kondisi dotnya digantung begitu. Nggak boleh pakai tangan, langsung begini. Ini ibu-ibu pakai kudung ini Pak. Ibu-ibu Masjid Nur Rahmah ada nggak kayak begitu? Nah, kalau ada kayak begitu, astagfirullahaladzim, na'udzubillahi min syarri dzalik, besok jangan diulangi lagi untuk tahun depannya. Ini sudah dijelaskan sekarang. Rasul yang mengatakan laisa lana mathalus saw, tidak pantas kita memiliki permisalan jelek. Permisalan jelek contohnya apa? Al-a'id fi hibatihi kal kalbi yamudu fi qai'i. Orang yang menarik lagi pemberiannya itu sama dengan anjing makan lagi muntahannya. Nih, saya kasih kamu duit. Habis itu marah sama orang tadi kemudian ditagih lagi. Dulu kamu saya kasih berapa? 1 juta, kembalikan lagi. Nah, itu berarti kayak anjing. Nah, Nabi melarang kita menyerupai anjing. Anjing, kemudian kambing, apapun, jangan menyerupai. Baik, kita lanjutkan. Kemudian Allah mengatakan, "Qul, katakanlah, Allahumma ya Allah, fatiras samawat, pencipta langit-langit, wal ardi dan bumi, alimal ghaib, yang mengetahui perkara yang gaib, wasyahadah, dan yang tampak. Anta engkau itu tahkumu, memutuskan baina ibadika, di antara hamba-hambamu, fima kanu, pada apa-apa yang adalah mereka dulu, yaitu di dunia, fihi, di dalamnya, yakhtalifun, berselisih." Jadi kita disuruh mengucapkan ini. Mari kita ucapkan bersama-sama. Allahumma fatiras samawati wal ardi alimal ghaibi wasyahadah, anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Ada hadis Nabi SAW. Rasulullah ditanya oleh Abu Bakar, wahai Rasulullah, tolong ajari saya apa yang harus saya ucapkan pagi dan sore. Maka Nabi mengatakan, ucapkanlah Allahumma fatiras samawati wal ardi alimal ghaibi wasyahadah. Nah, ini kan mirip dengan ayat tadi. Kemudian oleh Nabi ditambahkan, Rabba kulli syai'in wa malika, asyhadu an la ilaha illa anta, a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syaraki. Ini boleh dibaca wa syirki, boleh juga dibaca wa syaraki. Kalau syirki ya syirik, kalau syarak itu adalah jaringnya setan. Kamu baca wahai Abu Bakar ketika masuk pagi hari dan sore hari dan ketika engkau hendak tidur. Nah, sekarang ini kita sore hari, Pak. Nah, maka mari kita baca bersama-sama, tapi saya perbaiki dulu tulisannya. Supaya agak gede gitu. Nah, monggo.
Allahumma fatiras samawati wal ardi alimal ghaibi wasyahadah Rabb kulli syai'in wa malikah Ashhadu an la ilaha illa anta A'udhu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syaraki. Ini pagi, sore, dan sebelum tidur. Yang dimaksud fatir itu adalah mencipta tanpa ada contoh sebelumnya, itu fatir. Maka hanya Allah yang bisa. Kalau manusia semuanya membuat sesuatu pasti ada contohnya. Penemu pesawat terbang, ada contohnya, dia niru burung. Penemu kapal, ada contohnya, dia niru ikan-ikan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niru bebek kok bisa nggak tenggelam, nah, ditiru. Maka tidak ada yang fatir selain Allah. Allah sendiri yang fatir, menciptakan tanpa ada contoh sebelumnya. Kemudian ayat ini menunjukkan bahwa segala sesuatu yang diperselisihkan manusia akan diputuskan besok di akhirat oleh Allah. Contoh, ada orang mengatakan Abu Zaid ini orang Syiah. Sementara saya mengatakan saya bukan Syiah. Saya adalah Muslim. Akidah saya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, berarti terjadi perselisihan nih. Nah, nanti akan diputuskan oleh Allah siapa yang benar. Yang ngomong saya Syiah atau saya yang mengatakan saya tidak Syiah. Akan diputuskan oleh Allah. Sehingga kita ambil pelajaran dari ayat ini, kalau ada tuduhan-tuduhan kepada kita dan kita tahu bahwa kita tidak seperti yang dituduhkan, tidak usah susah, santai saja. Kenapa santai? Karena Allah akan memberikan keputusan. Santai. Hidup ini tidak selesai di dunia, tidak akan berlanjut sampai di akhirat. Termasuk pembunuhan terhadap saudara-saudara kita FPI pada tahun-tahun yang lalu 6 orang laskar dibunuh di KM 50. Andaikan Allah tidak buka di dunia, nggak ada masalah. Itu nanti akan dibuka oleh Allah di akhirat. Tapi tampaknya akan dibuka oleh Allah di dunia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Jadi di dunia kalau sudah dibuka oleh Allah, ya alhamdulillah kita senang juga karena sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Babani muajjalan. Ada 2 yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala siksaannya di dunia. Yang pertama al-baghyu, dolim melampaui batas. Itu hukumannya disegerakan oleh Allah di dunia. Nah, membunuh 6 laskar di KM 50 itu kedoliman. Apalagi setelah itu menuduh mereka bahwa mereka mengangkat senjata. Kedolimannya double-double itu. Nah, itu kata Nabi, itu termasuk 2 pintu yang disegerakan hukumannya oleh Allah. Sehingga kalau dibuka oleh Allah di dunia sudah sesuai sabda Nabi SAW. Yang kedua adalah al-uquq, durhaka kepada orang tua. Ini bahaya juga. Ini bisa dihukum oleh Allah di dunia. Nah, maka supaya kita tidak termasuk orang-orang yang durhaka kepada orang tua, minimal setiap hari kita doakan orang tua kita. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian kita lanjutkan ayat terakhir 47. Allah mengatakan, walau anna, dan kalaulah bahwasanya lilladzina zalam, bagi orang-orang yang zalim, maksudnya zalim di sini kafir, ma fil ardi jami'a, semua yang ada di bumi semuanya, wa mithlahu ma'ahu, dan semisalnya bersamanya, artinya isi bumi semuanya dan double 2 kali lipat dimiliki oleh orang-orang kafir. Laftadau bihi, sungguh mereka akan menebus dengannya min su'il adzab, dari jeleknya siksaan yaumal qiyamah, besok di hari kiamat. Wa badalahum, dan akan tampak kepada mereka minallahi, dari Allah, ma lam yakunu, apa saja yang adalah mereka dulu yahtasibun, tidak menyangka-nyangka. Maksudnya orang-orang kafir itu besok saking kagetnya melihat neraka, maka mereka itu berangan-angan. Andaikan mereka menguasai dunia, maka mereka akan menebus siksaan Allah itu dengan dunia tadi. Ya Allah, tolong saya jangan disiksa di neraka. Saya bayar seluruh dunia, saya berikan kepada Allah. Padahal tidak ada manusia yang menguasai seluruh dunia, nggak akan. Andaikan ada orang menguasai seluruh dunia, bahkan dia mempunyai 2 kali dunia untuk menebus akhirat, apakah diterima oleh Allah? Tidak bakal diterima juga. Dalilnya pada ayat yang lain Allah mengatakan pada surat Al-Maidah ayat 36,
Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, kalau mereka itu menguasai seluruh isi dunia dan memiliki yang semisal dunia untuk menebus dari siksa neraka pada hari kiamat, ma tuqbila minhum, tidak bakal diterima oleh Allah dari mereka. Walahum adzabun alim, bahkan mereka mendapatkan siksaan yang menyakitkan, yaitu neraka. Kemudian ayat ini menunjukkan bahwa akan tampak kepada orang kafir apa saja yang mereka belum pernah menyangka-nyangka sebelumnya. Maksudnya hukuman-hukuman yang sangat mengerikan, yang tidak pernah tersangka sama sekali. Saya kasih contoh satu hukuman yang orang kafir tidak akan menyangka, tapi pasti akan terjadi. Yursalul buka ala ahlin nar. Penghuni neraka akan dibikin nangis. Fayabkun hatta tanqati'ad dumur. Maka mereka nangis sampai air matanya kering. Pernah enggak menangis sampai air mata kering? Tsumma yabkunad dam. Maka mereka melelehkan darah mengalir. Hatta yasira fi wujuhim kaihadil ukhdud. Maka pipinya sampai seperti ada parit-parit saking banyaknya darah yang keluar. Lau ursilat fihi sufun lajarat. Kalau kapal ditaruh di situ, ditaruh di pipinya ini pasti kapalnya akan bisa berlayar. Hadits riwayat Ibnu Majah. Bayangkan, Pak, ada orang nangis, nangisnya darahnya bercucuran sangat banyak, sampai-sampai kalau kapal kita tarik, kita taruh di pipinya, kapalnya bisa berlayar. Itu menunjukkan apa itu? Darah yang sangat banyak dan pipi yang sangat besar. Mungkin pipinya segede laut atau bagaimana. Nah, maka mari kita lihat bagaimana kondisi orang kafir di neraka. Sebesar apa mereka? Inna ghiladu jildil kafir, sesungguhnya tebalnya kulit orang kafir, ithnani wa arba'una dhira'an, 42 hasta. Kulitnya ini tebalnya 42 hasta. Satu hasta ini kan setengah meter, berarti 42 hasta berapa? 21 meter. Kulit tebalnya 21 meter, nggak kebayang, Pak. Ini andaikan hastanya hasta manusia. Bagaimana lagi Allah di sini dikatakan bidhira'il jabbar, dengan hastanya Allah Subhanahu wa taala. Lah hastanya Allah kayak apa? Kita nggak ngerti. Tapi jangan membayangkan Allah seperti manusia. Oh, manusia punya hasta begini berarti Allah juga punya hasta begini. Enggak. Ini menunjukkan sesuatu yang besar. Karena sesuatu yang dinisbatkan kepada Allah berarti apa? Besar. Rumah Allah ini berarti harus dimuliakan, besar. Nah, demikian juga dengan hastanya Allah, ini berarti hasta yang besar. Udah kita nggak ngerti seberapa itu, nggak ngerti. Andaikan hasta manusia saja itu sudah 21 meter berapa tebalnya kulit ini. Wa inna dirsahu, satu gigi gerahamnya mithlu Uhud, sebesar gunung Uhud. Wa inna majlisahu min jahannam ma baina Makkah wal Madinah. Duduknya di neraka jahanam ini luasnya seluas antar Mekah sampai Madinah. Mekah Madinah dulu ditempuh dengan onta itu sekitar 1 pekan sampai 9 hari, Pak. Perjalanannya. Nah, pakai bis sekarang ya sekitar 9 jam atau 7 jam kalau ngebut, sangat dahsyat. Nah, itu luasnya tempat duduk dia di dalam neraka jahanam. Berarti besarnya seperti itu. Maka wajar kalau nangis darah, kemudian ada kapal ditaruh, kapalnya bisa berlayar. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Itu contoh saja sesuatu yang mereka tidak pernah menyangka-nyangka, tapi nanti akan datang sesuatu itu karena sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita berlindung kepada Allah dari neraka. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah dari neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.